Hello, students. Welcome again with me, Pak Budi. Today, I'm here on the Meet, but this is a recorded Meet. Okay. Rencana sih mau meet live dengan kalian ya. I wanted to have a live meeting with you, but it seems that hmm, it will be too crowded if we are in the Meet together for 4 classes, and it's a bit difficult to handle and to have a communication with you, so many students on the Meet. So for this time, I just want to, what is it, speak through this video, okay? I'm sorry if I will put this in my channel too, okay, so you can watch it anytime you want. My objective to have this recording is to talk about your work, okay? Talk about your work. Jadi begini anak-anak, materi yang Pak Budi berikan sebenarnya simple ya, it's the obligation dan prohibition itu simple dari segi materi. Namun Pak Budi kasih kalian sesuatu yang di luar itu. Jadi kemarin di tugas kedua, Pak Budi minta kalian untuk to read a text about Barnabas School, yeah, as I told you, okay, ya, the text about Barnabas School, walaupun itu teksnya tidak begitu panjang, tapi mungkin beberapa kata itu yang untuk beberapa kata dari kalian itu agak baru, ya, makanya Pak Budi minta untuk kalian mencatat kata-kata yang mungkin baru, lalu dicari artinya, lalu dihafalkan, lalu coba lihat konteksnya, okay, sehingga nanti kosakatanya nambah. Berbicara dengan kosakata yang banyak itu mudah daripada kosakatanya sedikit, ya. Namun juga tahu dengan konteksnya. Okay, so I'm going to present this tab, yeah. Okay, this one first. Okay, text about the Barnabas School. Read the information about Barnabas School. Ada teksnya yang sedikit. Barnaby is on the coast Salis territory in the traditional ancestral lands of. Nah, ini ada yang tanya ini apa? Soalnya nggak tahu sebetulnya. Tapi kayaknya ini di spesifiknya unik. Ini adalah bahasa orang-orang di sana yang berbahasa pakai bahasa ini dan punya huruf-huruf begini. Di spesifik di bahasa lokal di sana. Oke. Okay. Dan seterusnya, Barnaby is 90.61 square kilometers and it is located at the geographical office of Vancouver. Nah, karena ini petunjuk lagi Vancouver. Nah, bagi yang belum tahu, nanti kalian bisa cek di Google Map dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Lalu ada data tentang population, berarti itu populasi jumlah penduduknya di tahun 2016. And also 25,000 K-12 students, level sekolah, ada adult learners, pembelajar dewasa, mungkin mahasiswa maksudnya, lalu ada elementary school sebanyak ini, ada secondary school ada ini, employee-nya ada sekian, jadi siswa seperti itu, ya. And then we go to responsibilities, and I'll show you the pictures of some students of Barnabas School, dan seterusnya. Lalu ada responsibility apa saja, participation dan juga attitude. Responsibility tanggung jawab seperti yang disampaikan. Lalu participation adalah partisipasi, keikutsertaan, keaktifan di kelas. Partisipasi di kelas yang dimaksud. Ya, jadi ini spesifik ke partisipasi atau keikutsertaan di kelas. Lalu attitude itu sikap. Sama sih seperti kita kan ya, ada penilaian sikap, ada penilaian kerjasama, lalu ada kognitif, ada pengetahuan, keterampilan. Sebenarnya sama, cuma di sana lebih
seperti itu. Tanggung jawab secara umum ada di atas itu, harus attending classes on time, being prepared for classes with all necessary supplies, dan seterusnya hingga doing their best, berupaya sebaik-baiknya. Lalu ada participation, harus partisipasi dalam kelas, berkontribusi dalam diskusi dan seterusnya, hingga sikap mau membantu orang lain, lalu mau mengambil tantangan, ya welcoming challenges, ya, seterusnya. Itulah isi teksnya. Oke, jadi di sini ada, kalau kita ini, responsibilities, attending classes on time, ikut pelajaran secara tepat waktu dan regularly, dengan teratur. Lalu siap, yang pertama itu siap untuk kelas-kelas dengan persediaan yang diperlukan, mungkin ballpoint, pensil, penggaris dan seterusnya. Taking good care of school property, memelihara properti sekolah atau barang-barang sekolah. Completing whole homework assignment, menyelesaikan semua PR. Mengatur waktu dengan baik. Respecting themselves, menghargai diri sendiri dan orang lain. Tuh, tanggung jawab menghargai diri sendiri dan orang lain aja disebutkan di sana. Lalu reading on a regular basis, membaca secara teratur, Apakah di sini ada literasi? Kalau nggak ada dipaksa nggak baca. Membaca hanya sekedar memenuhi kewajiban dari kalian. Nah, di sana sudah menjadi tanggung jawab. Ya, makanya berbeda jauh budaya baca Indonesia dengan luar negeri. Mereka membaca adalah kebutuhan. Kita masih merupakan kewajiban, hingga merupakan paksaan untuk membaca. So that is why it is very different, between Indonesia and other countries. Kita jauh-jauh, tidak usah jauh-jauh dengan ke Singapura, ke Malaysia. Bagaimana budaya membaca mereka? Jangan bicara dengan Jepang, jauh banget, ya. Karena kalau ingin bagus, silakan bacanya ditingkatkan. Lalu partisipasi dalam siswa, participating dalam kelas, kontribusi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Kalau ada kegiatan kelompok diskusi, harus ikut. Bertanya, mereka kita tidak mengerti. Kalau di sini kadang malah tidak mau bertanya jika tidak mengerti. Tidak mau bertanya jika tidak bisa melihat akses classroom-nya, malah santai. Participating school activities and having fun, ikut dalam kegiatan sekolah, ikut dalam kegiatan acara-acara komunitas atau rekreasi. Sikap, understanding parents' value, menghargai atau memahami nilai-nilai orang tua, harapan-harapan orang tua dan juga budaya. Menjaga kesehatan fisik, berolahraga, makan dengan benar, dan tidur yang cukup. Sampai begitu siswanya diaturnya, ya. Mendengarkan dengan hati-hati, dengan seksama terhadap guru dan orang tua. Sudahkah kalian begitu? Mengembangkan sikap-sikap positif, yaitu kooperatif atau mau bekerja sama dan mau kerjasama. Oke, lalu juga menerima tantangan. Oke. Lalu juga mau membantu orang lain. Itu adalah refleksi sana. Jadi sebuah pengetahuan luar biasa dari Barnabas School ini. Nah, pertanyaannya sebetulnya mudah. Nomor 1. Intinya in what country? Country adalah negara. Yang tidak adalah negara ini sebetulnya. Barnabas on coast ini adalah lokasi dia. Tapi negaranya di mana? Kalau kalian tahu di sini ada negara sebetulnya. Ada di titik terakhir. Mana? Vancouver adalah ibu kotanya. Ini adalah negaranya. Kanada. Di mana Kanada itu? Dia ada di benua Amerika. It's an American continent. Continent benua. How many people are there living in Barnaby? Kita bisa lihat di sini berapa. Tinggal itu adalah population. Bagus ya seperti itu. Di tahun 2016 saja segitu. Tidak tahu sekarang mungkin sudah meningkat, ya, tentu saja. Lalu based on the graphic above, what kinds of learners are there in
Learners ini, katanya learner. Learner itu ada di sini. Ini learners dan student. Jadi dua ini. Lalu juga tentunya ada yang belajar di elementary school, di secondary school. Ini SD, SMP, tingkat SMA, kuliah. Jadi walaupun tidak ada kata-kata learners, di sini learners semua. Learners yang di elementary school, ada yang di secondary school, lalu ada di K-12 schools, and adult learners. Itu ya jawabnya. Ada yang jawabnya tidak seperti itu, banyak. Seperti ini. Nah, ini kan bukan itu yang dimaksud. Ya, oke, nggak apa-apa sih, ya dibetulkan juga. Nomor 4 itu pendapat kalian. Bagaimana tidak seragam? Ya, semuanya benar, asal jawab ya, dan dengan alasan. Nah, how will students at Barnabas School become successful? Bagaimana jika mereka berhasil? Ya, tentu saja karena jika mereka mengikuti apa yang ada di sekolah tadi, yaitu bisa responsible, lalu ikut partisipasi dan juga punya sikap yang baik. Nah, gitu. Jawabannya ini ya. Jawaban ini saya tunjukkan. Jawaban yang bagus, ya. Cara jawab yang bagus ini. Barnabas ke Kanada, betul, country. Daerah ini, itu betul. Lalu ada this one. I think that students will feel more comfortable without wearing the school uniform. Even though it's a bit odd to me, it must have made them more at home when they are at school. Jadi jawaban yang bagus, ya. Semuanya bagus, semuanya benar. Asalkan itu jawaban kalian sendiri ya. Lalu bagaimana cara baik? Ini ada, the students at Barnabas School become successful with their learning of by doing their best at learning school regularly, asking question dan seterusnya sampai ke ini. Bagus cara jawabnya. Kemudian untuk yang nomor 678, ini kan rewrite students responsibilities using must. 73 itu semuanya pakai must. Nah, kalau kalian ingat di tugas pertama, ada teks-teks itu, maka kalian bisa lihat bagaimana must yang digunakan. Saya sudah menjawab pertanyaan Budi. Must dipakai sebelum must adalah subjek. Harus ada subjek kan? Ini subjeknya student semua. Lalu ada after must. After must kemarin katanya verb kan? Verb 1. Nah, seperti ini. Attend. Bukan yang seperti ini. Ini kan attending. Jadi ini must attending, must being, must taking itu tidak ada. Jadi must itu diikuti verb 1. Tidak ada must going, nggak ada. Adanya must be going nantinya. Adanya must go, must attend, must be, must take good care, must complete, must organize, must respect, must read, etc. Nah, ini juga must participate students, harus ada subjeknya. Jadi, bagi kalian yang merasa ini tidak seperti ini, dia perbaiki. Ya, dia perbaiki. Dan Pak Budi lihat lagi. Sudah perbaiki, Pak Budi perbaiki juga nilai kalian. Ya, kalau tidak diubah ya sudah apa adanya. Nomor 9 itu membaca apa nih? After reading the information about the school, what do you think about the students studying there? This is your opinion again. Your opinion again. Oke, bagus jawabannya. Anak-anak, saya senang membaca dengan yang bagus seperti ini, dan saya juga tidak menyalahkan jika ada yang masih salah. Ya, berbuat salah itu wajar ya. Cuman begini maksud saya. You should do it yourself. Saya tahu bahasa kalian, selevel mana. I know someone who is good or not. Okay, so it's better for you to
use your own English, your own language, and try as much as possible to communicate in English, write in English, meski itu salah. Ya salah tidak apa-apa. Salah itu wajar. Yang membuat kalian tidak akan belajar adalah kalian hanya mengcopy jawaban yang benar, bagus jawaban yang benar. Tapi itu bukan punya kalian. Aku menemukan di beberapa kelas ada jawaban yang sama persis, ya, antara satu anak dengan lainnya. Ada Pak Budi bisa lihat jam kapan itu dikumpulkan. Oke, jadi Pak Budi bisa lihat jam, bisa lihat kapan kalian kumpulkan. Nah, mana yang lebih dulu, maka itulah kelihatan nanti. Mungkin kalian les bersama, oke silahkan. Cuman harus bilang itu. Jadi biar tidak menjadi bias ke saya. Ya tidak menjadi membingungkan. Ini benar apa enggak? Karena kalau kalian hanya ngomongkan benar tapi ternyata itu bukan punya kalian, yang rugi adalah kalian. Kenapa? Kalian hanya mengcopy tanpa mengerti. So, the learning is for you, not for me. The learning is for you. Your communication ability is for you in the future, not for me. Gitu ya. Jadi, tolong itu dipahami dengan baik. Oke. Dipahami ya. Jadi kesimpulannya adalah must itu must adalah auxiliary, kata kerja, bantu kata harus. Sebelum must harus ada subjek. Depan dong, depan. Contoh I must apa, he must, a student must apa. Lalu setelah must harus verb 1. Verb 1 itu verb yang asli, bukan ing. Kalau ada ing artinya verb ing. Going itu verb ing. Verb ditambah ing, ya. Jadi verb 1, tidak ada I must going, adanya I must go. I must study hard dan seterusnya. Oke. Jadi buatlah kesimpulan di buku kalian, buatlah sebuah mind mapping. Taruh must di tengah-tengahnya. Must itu nanti dikasih tarik ke atas. Artinya apa, lalu dipakai dengan apa, contoh seperti itu. Silakan buat mind mapping untuk belajar kalian sendiri biar mengerti dengan baik. Oke. Dan apa saja yang terkait dengan mas itu, misalkan arti, ada contoh, ada penggunaan untuk buat obligation. Contohnya apa obligation itu? Lalu ada yang must not itu apa? Must not itu berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tidak harus di sini karena untuk prohibition maka artinya tidak boleh. Oke. Begitu ya. Setelah kalian nonton video ini, Pak Budi kirim sebuah latihan ringan di sebuah Google Form. Oke. Saya harus tonton ya. You must watch this video. Oke. Harus tonton itu. Lalu habis itu kalian silahkan kerjakan. Seperti biasa untuk kegiatan itu Pak Budi akan atur sedemikian rupa sehingga tugas itu tidak langsung muncul di jam 7.30. Ya, kalian harus nonton dulu soalnya. Oke. Oke, seperti itu. That is for now. That is the explanations about your first task, your second task. Okay, so I hope you understand now how to use must as an obligation and also must not as a prohibition or larangan. You must study, that is my rule. You must learn, that is my rule. You must respect your teacher, that is my rule. You must understand how your parents give you education like this. That is my rule. Okay? You must do your work as best as possible. That is my rule. You must not be lazy to study. That is my rule. Okay? You must not delay
your assignment. That is my role. Okay. You must not, what is it, delay any activities related to your study. That is my role. Okay. Jadi saya punya aturan-aturan untuk kalian yang harus dipenuhi. Okay. That is the list of must and must not sebagai review terakhir. Ya, karena nanti minggu depan the next meeting, nah nanti ada pengembangan dari bentuk must ini. Dipakai apa saja selain ini, nantinya ada pengembangan. So I hope you understand. This is the basic ya. Ini basicnya. Jadi kalau untuk bilang harus, itu pakai must ya. Dan tidak boleh minimal pakai must not. Itu. Kalau nanti kalian melihat sebuah rambu lalu lintas, di sana tertulis P disilang, artinya apa? You must not park your car, your motorcycle here. Ada tulisan belok dilarang, ya you must not turn here. Nggak boleh belok di sini. Oke? Okay? Kalau ada tulisan you must pay when you have debt, maka itu artinya kalian harus bayar jika punya hutang. Gitu ya. That's joking, okay? Okay. So I hope you can study and understand this very well. And saya suka anak yang jujur, anak-anak. I like you to be honest pada diri sendiri. Jadi kalian jujurlah untuk mengerjakan sesuatu. Kalian bisa belajar. Kalau kalian hanya copy paste, maka kalian tidak akan belajar. Okay? Alright, that is all for now. I will see you next time. Goodbye for now. Thank you very much.